Bener 100 juta, bener apa enggak? Ya gimana ya, bener atau enggak ya? Ya dibilang nggak bener udah ketahuan juga ya di video YouTube gitu. Jadi ya emang bener sih, cuma aku kan juga nggak terima endorse sebenarnya gitu. Itu memang harga yang sudah ada gitu dari brand-brand yang selama ini udah kerja sama aku. Dan juga endorse-nya bukan endorse yang asal foto doang gitu. Emang kita udah kerja sama, ada kontraknya gitu. Jadi bukan endorse yang biasa gitu. Kayak gimana sih endorse 100 juta itu, Pril? Ya yang pasti brandnya biasanya pasti sudah besar kalau yang approach, yang memang brandnya udah terpercaya. Dan aku kan emang nggak langsung terima ya, jadi aku cek dulu produknya, terus apakah produknya bisa aku pakai. Karena kalau produknya nggak bisa aku pakai, aku kesannya kayak bohong sama publik kan kalau misalnya nge-endorsein atau ngepromoin produk itu. Jadi aku benar-benar pilih-pilih banget, makanya mungkin keluarlah harga itu karena memang aku orangnya pilih-pilih dan produknya nggak sembarangan dan beneran aku promoin karena itu barang aku pakai gitu. Tapi beban gak sih, Pril, akhirnya kayak masyarakat tahu harganya segitu segala macam, jadi ketakutan, aduh gimana ya gitu sama pihak-pihak yang endorse gitu? Ya enggak sih, karena emang ya pihak-pihak yang udah kerja sama aku juga udah tahu berapa harga aku kan. Pasti kalau mereka udah pernah kerja sama juga pasti tahu, jadi ya nggak takut juga sih. Dan aku juga nggak pernah yang sembarangan, alhamdulillah. Selama ini kalau orang percayain barangnya untuk aku promosiin, misalnya aku menjadi brand ambassador mereka atau aku memang mempromosikan produknya sekali dua kali, alhamdulillah puas karena memang aku mempromosikannya dari hati, bukannya cuma sekedar aku sesat udah gitu. Memang aku benar-benar ikut dalam gimana nih bikin konten yang bagus, gimana nih fotonya yang bagus, terus produknya beneran aku pakai di keseharian aku. Jadi orang juga lihat, oh iya beneran Prilly pakai loh, nggak cuma asal promosiin doang. Jadi ya nggak aku nembak harga mahal tapi mereka nggak dapet apa-apa gitu. Tapi kayak gitu. Kalau aku naikin harga itu bukan karena aku harus bayar pajak ya. Kalau aku naikin harga itu karena apa yang aku bisa kasih ke mereka gitu, bukannya karena aku nggak mau bayar pajak. Misalnya mereka maunya video, foto, ini itu, ya harganya berapa gitu. Jadi bukannya karena aku nggak mau bayar pajak gue naikin deh, enggak. Tapi kalau harganya memang naik ya berarti yang aku kasih lebih gitu. Kalau pajak dan segala macam itu udah kewajiban aku nggak akan lempar itu ke klien. Dengan usia yang masih muda, dengan bisa dibilang artis dengan bayaran yang fantastis juga gitu, emang ada hal lain yang ingin kamu capai gitu dengan bergelimangnya? Ini pertanyaan semua orang, bahkan pertanyaan teman-temanku. Kayak apa sih yang mau lo cari lagi, segala macam. Sebenarnya aku tuh pengen berkarya gitu, tapi alhamdulillah dengan aku mengeluarkan karya-karya, misalnya aku ngeluarin film, ngeluarin buku, itu otomatis jadi menunjang karir aku di sosial media. Misalnya gara-gara aku launching buku, followers aku jadi nambah, gara-gara aku launching film, followers aku jadi nambah. Jadi itu satu hal yang terkoneksi gitu. Padahal tujuan aku memang aku pengen berkarya, tapi kalau itu menunjang platform yang aku punya, menunjang Instagram aku, menunjang YouTube aku, sampai akhirnya kalau orang mau endorse ke aku harganya jadi mahal atau aku jadi bayarannya mahal, itu sebenarnya bukan tujuan utama. Itu kebetulan aja, alhamdulillah rezeki dari Tuhan gitu yang ngasih kesuksesan dari lewat karya-karya. Kalau aku sih tujuannya emang pengen berkarya, pengen bikin film, pengen main film lagi yang sebanyak-banyaknya gitu. Tapi Prilly ada nggak impian 5 sampai 10 tahun ke depan, ada nggak impian? Kenapa? Prilly mau jadi apa, mau bikin apa gitu? Atau salah satu sekarang yang ingin dicapai lah 5 sampai 10 tahun ke depan. Yang Mengingat pasti kan Prilly sih, usianya masih muda yang nih. pasti sih tetap pengen jadi entrepreneur gitu ya. Udah ada perencanaan bisnis juga buat kedepannya. Tetap pasti di dunia entertainment juga, karena aku udah jatuh cinta sama dunia entertainment. Gak mungkin aku tinggalin karena bisnis atau apa. Jadi pengen jadi entrepreneur dan juga pengen jadi tetap kerja di dunia entertainment, karena menurut aku dua profesi ini saling mendukung gitu. Karena aku public figure, orang jadi percaya sama produk aku, dan karena aku public figure, klien jadi percaya sama aku dan punya kesempatan dan punya pintu yang terbuka gitu di mana. April udah sukses banget nih, nggak takut nanti pasangannya ya minder atau gimana udah Kalau menurut aku kan pasangan itu refleksi diri ya, itu kan juga yang dijanjikan sama Tuhan kan, pasangan itu refleksi diri kita gitu. Jadi kalau misalnya ada cowok yang minder atau aku suka dibilangin sama temen aku, udahlah jangan kebanyakan kerja, jangan pinter-pinter lah, nanti nggak ada yang deketin loh. Ya menurut aku berarti kalau nggak ada yang deketin emang belum ada aja yang diturunin Tuhan buat jadi jodoh aku gitu. Jadi santai aja. Tapi dirimu
Tapi Prilly semakin meningkat di Prilly atas namanya segala macam terus pendapatannya. Itu kan orang mungkin semakin selektif lah untuk mendekati Prilly secara macam seperti apa. Ya bagus, jadi akunya nggak usah selektif lagi, orang udah selektif dengan sendirinya gitu kan. Dan dengan begini kan orang juga tahu gitu kalau ngedeketin aku kan nggak asal ngedeketin untuk main-main, tapi memang untuk hubungan yang serius dan harus bekerja keras lagi gitu. Tapi dirimu sendiri pernah nggak sih ikut main aplikasi yang cari jodoh gitu? Aplikasi cari jodoh? Ih, kayak depresi ya kalau itu. Enggak lah, nggak kayak depresi juga sih, cuma banyak teman-teman aku yang pakai juga sih. Cuma biasanya pakai itu kan ya karena iseng aja. Kalau aku pakai itu takut nanti nggak ketemu. Oke, siap. Thank you. Terima kasih Prilly.